Shalom, jadilah anak Tuhan yang kuat, makin teguh di hadapan Tuhan, tambah setia mengiring Tuhan, karena segala keperluan kita telah disediakan Tuhan, agar kita makin hari makin kuat dan kokoh. Tuhan tahu cara membentuk kita, Tuhan mengerti cara menolong kita. Jadi teruslah mencari Tuhan dan nikmati kekuatan dan keteguhan iman yang Tuhan sediakan untuk Anda. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tidak mau ketinggalan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, untuk menguatkan hati dan iman kami di tengah-tengah gelombang dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat renungan firman Tuhan dari Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan adalah baik menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena begitu banyak orang yang mendengar berita tentang Yesus adalah Tuhan, tapi hati mereka masih saja tertutup, keras hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Ada juga yang sudah biasa menyebut nama Tuhan, baik dalam doa dan pujian dan nyanyian, seringkali berdoa memanggil nama Yesus, menyebut nama Tuhan Yesus dalam pujian. Namun akhirnya melupakan Tuhan, bahkan seolah-olah alergi untuk memanggil nama Tuhan Yesus. Jadi, baik bagi kita karena mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan tentunya harus tetap di dalam Dia. Jangan beri kesempatan untuk membuka celah sekecil apapun, sehingga mundur dari Tuhan, tidak mengiring Tuhan lagi, berlaku tidak setia dan melupakan Tuhan. Karena celah yang kecil, jika dibiarkan, dapat menjadi lubang yang terlalu besar untuk menjerumuskan Anda, sehingga Anda meninggalkan Tuhan. Saudaraku, bahkan Tuhan juga mengharapkan kita bukan sekadar tetap di dalam Kristus, tetapi harus lebih dari itu. Kita mesti mengalami pengembangan iman, pertumbuhan iman dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Jadi jangan berpuas diri dengan keadaan Anda saat ini. Meskipun Anda tetap di dalam Kristus, tetapi apakah Anda masih tetap saja seperti kanak-kanak rohani? Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, tidak ada pertumbuhan iman yang nyata di dalam hidup ini? Bukan seperti itu yang Tuhan harapkan. Tuhan menginginkan agar kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Kristus artinya Anda memiliki fondasi iman yang kuat. Fondasi iman dibangun di hati Anda, dengan Anda makin teguh mempercayai janji-janji Tuhan, sehingga Anda tidak mendua hati, tidak gampang mendua hati, tetapi tetap bulat hati untuk Kristus. Fondasi iman dibangun juga dari pola pikir Anda. Paradigma Anda diubahkan, makin hari makin berubah seturut dengan firman Tuhan. Akal budi Anda makin memahami kehendak Tuhan, mampu menjelaskan secara benar
tentang yang Anda percayai di dalam Kristus. Jangan sampai Anda gagap loh untuk menjelaskan apa yang Anda percayai, padahal sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ikut Yesus Kristus. Maka izinkanlah firman Tuhan mengubahkan paradigma kita, akal budi kita, dan kita makin hari makin dipertajam tentang maksud-maksud Tuhan terhadap pribadi Anda. Tambah hari tambah kita tahu, oh Tuhan mau apa untuk diriku ini, untuk hari-hari ke depannya. Maka Anda menjadi pribadi yang mampu mempertanggungjawabkan imannya. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan filsafat yang kosong dan palsu, ajaran-ajaran palsu yang disusupi untuk mengkerdilkan iman. Mengkerdilkan iman kita, baik tentang ibadah, tentang berdoa, tentang urusan tradisi, urusan masalah makanan, dan lain-lain. Disusupi ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang melemahkan iman. Pertumbuhan imanmu tidak terhambat dengan berbagai ajaran sesat seperti itu, tetapi justru makin semangat membangun diri supaya makin kokoh dalam Tuhan, sehingga tambah kuat mengalahkan tipu muslihat iblis. Di dalam proses pendewasaan rohani seperti ini, Tuhan juga tidak mau Anda bertumbuh di dalam situasi atau suasana stres, suasana ketakutan, atau suasana khawatir. Karena rupanya urusan rohani ada saja sih tantangannya, ada saja masalah yang muncul. Dekat Tuhan, tapi ada saja orang yang gak suka. Aneh kan? Namun meskipun demikian, Tuhan mau engkau menikmati hidupmu, hidup dalam sukacita dari Roh Kudus. Jalani setiap hari dengan hati yang berlimpah dengan syukur. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dengan kegembiraan di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan mau ketinggalan di dalam perlombaan iman di dunia ini. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, nikmati pertumbuhan imanmu dengan sukacita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, bentuklah kami selalu untuk menjadi anak-Mu yang tetap setia mengiring Tuhan, dan terus memperhatikan pertumbuhan iman dari hari lepas hari. Berkatilah kami ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga akan beristirahat. Tuhan tolong melindungi kami dengan kasih setia dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetaplah jadi umat Tuhan yang diberkati dan memberkati orang lain. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.